Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Tatanan Allah. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup ini di luar kontrol Allah. Segala sesuatu yang terjadi pasti dalam izin dan perkenanan Allah. Dan di dalam setiap kejadian, di dalamnya Allah memiliki rencana yang sangat baik bagi orang percaya yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Rencana tersebut adalah pembentukan agar orang percaya menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah, serupa dengan Yesus. Tetapi, apakah suatu kejadian benar-benar mendatangkan kebaikan bagi orang percaya? Tergantung respons individu orang percaya tersebut terhadap kejadian yang dihadapinya. Di dalam hal ini, ada bagian atau wilayah Allah yang manusia tidak akan mampu melakukannya, dan ada bagian atau wilayah manusia yang Allah tidak akan melakukannya. Wilayah dalam hidup kita yang tidak akan diintervensi Allah adalah pikiran dan perasaan. Sebab dari pikiran dan perasaan bisa melahirkan kehendak. Kehendak ini yang menentukan keadaan masing-masing individu. Di sini, manusia memiliki wilayah atau bagian yang menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Allah tidak masuk di dalam pikiran dan perasaan lalu mengajarkan orang tersebut. Kehendak manusia tergantung atau ditentukan oleh masing-masing individu itu sendiri, bukan dikendalikan oleh Allah. Pandangan yang mengatakan bahwa Allah berintervensi di dalam diri manusia berkonsekuensi tidak perlu adanya penghakiman dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, dunia dan kehidupan manusia menjadi seperti sebuah sandiwara. Allah sebagai penulis skrip skenario merangkap sutradara, dan manusia sebagai pemeran-pemerannya. Ini pandangan yang keliru. Banyak orang salah memahami mengenai kehendak bebas manusia. Misalnya dalam hal terjadinya perubahan atau pertobatan seseorang, banyak orang berpikir bahwa Allah masuk dalam pikiran dan perasaan seseorang, lalu Allah mengubah pikiran dan perasaan seseorang agar bisa berkehendak untuk bertobat. Dengan pengertian ini, orang berpikir bahwa secara spektakuler, ajaib dan mistis, seseorang diubahkan oleh Allah. Ini berarti manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Semua ditentukan oleh Allah. Jadi, kalau ada orang bisa bertobat dan menjadi manusia yang baik, hal itu diyakini karena Allah secara sepihak dalam kedaulatannya mengerjakan pertobatan tersebut. Dan kalau ada orang yang menjadi jahat kemudian masuk neraka,
Hal itu karena Allah tidak menggarapnya, sehingga membuatnya tidak masuk surga. Dengan kalimat lain, Allah yang mengeraskan hatinya. Ini ajaran yang tidak benar. Sebenarnya Allah mengubah orang percaya selain dengan pengertian mengenai kebenaran firman dalam bimbingan Roh Kudus, juga melalui faktor eksternal dari kehidupan seseorang, yaitu dengan kejadian-kejadian hidup yang dialaminya. Namun demikian, walau Allah mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan seseorang untuk maksud-maksud tertentu, tetapi bagaimanapun hasilnya kembali tergantung kepada masing-masing individu. Ini berarti walaupun Allah mengadakan suatu peristiwa yang dialami seseorang, tidak mutlak membawa dampak yang sesuai dengan maksud Allah, sebab tergantung dari respons individu. Dalam hal ini, Allah tidak memaksakan kehendak-Nya dengan cara apapun. Allah adalah pribadi yang konsekuen dan konsisten atas tatanannya, yaitu memberi kebebasan kepada masing-masing individu dalam merespons kasih karunia yang Allah berikan. Dalam menegakkan tatanan di mana Allah memberi kehendak bebas kepada manusia, Allah tidak memaksa seseorang menjadi jahat atau menjadi baik. Seperti misalnya, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Itu bukan berarti Allah masuk dalam hati dan pikiran Firaun, kemudian secara mistis Allah membuat pikiran dan perasaan Firaun menjadi keras. Tetapi yang benar adalah Allah merancang kejadian-kejadian yang dapat membuat hati Firaun menjadi keras. Allah berkata kepada Musa bahwa Firaun memang tidak akan melepaskan bangsa itu. Keluaran 3 ayat 19. Memang Firaun tersebut sangat jahat. Dinasti Firaun di zaman Musa telah menindas bangsa Israel puluhan tahun. Dan jika dihitung dari nenek moyang dinasti tersebut, bangsa Israel sudah berada di Mesir selama 430 tahun. Pada zaman Musa, Allah mau melepaskan bangsa itu. Allah menghukum Mesir dengan mengeraskan hati Firaun. Bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun? Ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, tongkat Harun berubah menjadi ular. Tetapi ahli-ahli sihir dari Mesir diizinkan oleh Allah juga bisa melakukan hal yang sama. Dan beberapa tulah awal yang dilakukan Musa bisa ditiru oleh ahli-ahli sihir Mesir. Hal ini membuat Firaun merasa bisa menandingi Allahnya Musa. Selanjutnya, Allah memberi kesan bahwa Firaun bisa memperdaya Musa dan Allahnya, yaitu ketika tulah menimpa Mesir. Firaun minta supaya tulah itu diangkat dan berjanji akan melepaskan bangsa Israel. Musa berdoa, tulah diangkat. Tetapi setelah tulah diangkat, Firaun mengingkari janji.
dan hal itu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut yang membuat hati Fir'aun menjadi keras. Hati Fir'aun menjadi keras bukan karena Allah berintervensi masuk dalam jiwa Fir'aun untuk mengeraskannya. Seandainya Allah diperkarakan terkait dengan hati Fir'aun yang menjadi keras, tidak akan terbukti bahwa Allah melanggar tatanannya. Allah tidak pernah mengintervensi kehendak manusia dari dalam jiwanya. Allah adalah pribadi yang konsekuen dan konsisten atas tatanannya, yaitu Ia memberi kebebasan kepada masing-masing individu dalam merespons kasih karunia yang Allah berikan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.